Video kali ini akan bahas ban dan velg yang cocok untuk WPL D12 main drift. Untuk settingan drift lainnya, cek di deskripsi video. Yang pertama yang paling mudah dan murah adalah pakai ban dan velg standar yang dibalut dengan isolasi listrik. Jadi cukup kamu balut saja ban standar pakai isolasi listrik. Perhatikan arah laju putaran ban biar tidak gampang copot. Ini warna isolasinya bebas aja ya. Kelebihan metode ini adalah mudah dan murah serta berfungsi cukup baik. Kekurangannya secara estetika mungkin terlihat standar banget, dan yang kedua tentu saja setelah beberapa saat kita perlu ganti isolasinya kalau sudah copot atau ngelontok. Tapi overall sih cukup oke-oke aja ya. Yang kedua, kamu bisa beli velg drift yang didesain memang khusus untuk WPL D12. Tampilannya seperti ini, ada warna yang silver, ada juga yang hitam kalau nggak salah. Harganya di bawah 200.000 untuk 4 velg dan ban. Ini sudah pakai hex 5 mm, jadi tinggal copot velg standar lalu pasang yang ini tanpa ada perubahan apa-apa. Mudah sekali. Kelebihannya, tampilannya cukup oke menurut saya, bisa berfungsi dengan baik juga untuk main drift. Kekurangannya adalah velg ini kurang lebar, jadi bidang kontak ke lantai itu tidak terlalu banyak. Kalau seandainya WPL D12 kamu sudah upgrade motor dan elektronik jadi tenaganya lebih besar, pakai velg ini terasa terlalu licin, jadi kurang grip. Untuk drift memang butuh ban yang bisa slip, tapi kalau terlalu licin juga tidak bagus. Misalnya untuk ban depan kalau terlalu licin, mobil jadi tidak mau berubah arah saat diperlukan. Ban belakang kalau terlalu licin juga efeknya sama, jadi terlalu mudah melintir. Atau saat kita mainkan gasnya, mobil jadi tidak mau langsung respon untuk ganti arah saat kita hentakkan gas, atau sebaliknya saat kita rem jadi seperti nyelonong atau meluncur saja. Intinya tingkat kelicinan ban drift itu harus pas dengan tenaga, berat mobil, dan juga lantai atau treknya itu jenis apa. Jika kondisi motor dan elektronik kamu masih standar, maka velg dan ban drift yang ini saya rekomendasikan. Tidak berat, ukuran pas, dan tinggal pasang tanpa perlu modifikasi sama sekali. Tapi kalau sudah upgrade motor, maka ban dan velg ini jadi terlalu licin menurut saya. Pilihan ketiga adalah pakai ban dan velg drift untuk RC Sport 10. Nah kalau ini pilihan modelnya sangat-sangat berlimpah. Ya sebenarnya WPL D12 juga katanya sih skala 1:10, tapi perlu diingat di dunia nyata sekalipun Suzuki Carry yang direpresentasikan oleh WPL D12 adalah termasuk mobil ukuran kecil. Ini misalnya kalau dibandingkan dengan bodi RC Drift Sport 10 Nissan Skyline, terlihat kecil kan? Hal ini menyebabkan kalau kamu mau pakai ban dan velg RC Drift ukuran Sport 10, hasilnya akan terlihat sedikit kebesaran. Selain itu ukuran hex velgnya juga beda. Velg 1:10 menggunakan ukuran 12 mm, bandingkan dengan WPL D12 yang menggunakan ukuran hex lebih kecil yaitu 5 mm, setengahnya lebih. Jadi kalau mau pasang velg 1:10, kamu mesti beli adaptornya lagi. Banyak yang jual di toko online, ketik hex 5 mm to 12 mm. Ini contohnya yang terbuat dari besi atau aluminium. Cara pakainya tinggal pasang adaptor di hex WPL D12 lalu pasang velg 1/10 dan ya gitu aja sih. Tinggal dibaut habis itu seperti biasa. Beberapa catatan untuk adaptor. Yang pertama, saya tidak sarankan beli yang besi atau kuningan seperti ini, karena ini jadinya ban akan terlalu keluar. Ya kecuali memang kalau kamu ingin bannya terlalu keluar, misalnya karena pakai white body kit. Atau kalau ingin pasang ban off-road bisa juga pakai yang model seperti ini. Yang kedua, jangan beli adaptor yang buat RC MN atau WPL off-road. Misalnya untuk WPL C14, C34, MN45, MN90, itu contohnya yang kayak gini. Jangan beli adaptor yang seperti ini. Alasannya karena bagian depan hex WPL D12 itu sedikit lebih besar dibandingkan belakangnya. Jadi kalau beli yang didesain untuk RC WPL atau MN off-road, biasanya ukurannya kekecilan dalamnya dan tidak bisa masuk di hex depan. Tapi kalau sudah terlanjur beli nggak terlalu masalah, hanya saja kamu perlu kikir lagi agar bisa masuk di hex depannya. Jadi kalau mau beli hex, beli yang judulnya itu memang untuk WPL D12, biasanya itu sudah pas ukurannya. Kau cari ketik saja WPL D12 hex. Atau kamu juga bisa 3D print sendiri, saya kasih link downloadnya di deskripsi video. Ini saya desain sengaja agak sedikit longgar di bagian adaptornya, karena dari pengalaman kalau pakai hex yang ngepres atau pas banget justru malah kurang stabil. Ini saya juga desain ada tutupnya dan jaraknya pas dengan panjang hex depan. Fungsinya agar tidak banyak goyang.
Sebagai perbandingan, ini kalau pakai hex yang aluminium, dia pendek, kalau seandainya ada gaya dorong ke dalam, ini akan membuat ban atau velg mentok ke mobil dan putaran ban jadi tidak lancar. Bandingkan dengan yang ini, dia akan mentok di bearingnya jadi tidak banyak bergerak. Adaptor ini saya buat dua versi, yang silver dan lebih panjang ini untuk depan, sedangkan yang merah yang lebih pendek ini untuk belakang. Karena kalau di belakang pakai yang panjang, dia akan mentok di bagian kadannya, jadi perlu pakai yang pendek. Ini warna bebas ya, tergantung filamen 3D print yang nanti kamu pilih untuk pakai. Kelebihan pakai velg drift 1:10 adalah pilihannya banyak dan harganya relatif terjangkau. Yang model seperti ini harganya hanya 100 ribuan aja kalau belinya dari Cina. Dan ini sudah dapat 4 velg dan 4 ban drift. Yang perlu diperhatikan adalah ketebalan ban driftnya. Yang ini bannya tidak terlalu tebal, sedangkan yang ini bannya lebih tebal. Dan ada juga yang dalamnya pakai karet lagi seperti ini. Ini jadi lumayan tebal. Kalau mau dipakai untuk WPL D12, saya sarankan pakai ban full plastik dan yang tipis-tipis saja seperti ini. Nanti link pembeliannya ada di deskripsi video. Sekarang kekurangan pakai velg 1:10. Yang pertama seperti sudah disebutkan, kalau dipasang di D12 jadinya agak terlihat kebesaran. Ya kalau di dunia nyata ini seperti Suzuki Carry dipasang velg 19 inci. Bukan itu saja, untuk bagian depan karena ukurannya lebih besar, maka kita perlu amplas lagi spakbor atau bodi depannya biar bisa belok. Karena kalau tidak diamplas maka akan mentok bodi saat berbelok. Sedangkan untuk bagian belakang, kita perlu tinggikan suspensi agar ban tidak mentok saat suspensinya main. Untuk cara tinggikan bisa diganjal di bagian pernya. Jadi kamu buka bagian ini, lalu ganjal pakai sesuatu, dan dibaut lagi pakai baut yang lebih panjang. Kekurangan yang kedua adalah kalau pakai velg drift 1:10 dan masih pakai elektronik standar, maka akan terasa agak berat atau jadi kurang ada tarikannya lah. Masih bisa, tapi tidak seresponsif kalau pakai velg standar atau pakai velg drift yang tipis tadi. Dan terakhir, dan ini yang saya rekomendasikan, kamu pakai velg dan ban drift untuk Tamiya M Chassis. RC Tamiya M Chassis itu juga ukuran 1:10 tapi lebih kecil dari 1:10 yang normal. Yang populer dan banyak dicari misalnya adalah velg RS Watanabe 8 spoke yang seperti ini. Ini saya cari yang jual di Indonesia belum ada, jadinya beli di luar. Harganya termasuk ongkir sekitar $15 untuk 4 pieces velg tanpa ban. Dan ini ada tambahan pajak masuk lagi sekitar 30 atau 40 ribuan, saya lupa sih. Nanti link pembelian saya taruh di deskripsi. Kalau mau yang tersedia di marketplace di Indonesia, ada yang model seperti BBS Racing seperti ini. Ini harganya 100 ribuan untuk 4 pieces. Atau kamu juga bisa 3D print sendiri. Ini velg saya desain mirip Hayashi Racing Yayoi, dan kamu juga bisa ganti-ganti warna serta model palangnya karena saya desain 4 pieces. Untuk velg ini nanti ada video khusus karena saya perlu tes dulu sebelum nanti dipublikasikan di thingiverse.com. Untuk velg M Chassis biasanya dijual tanpa ban, jadi kamu perlu beli terpisah. Tapi kendalanya yang jual ban drift untuk velg M Chassis itu jarang. Kalau ada pun juga harganya biasanya lebih mahal dari harga velgnya. Jadi ya pada akhirnya saya buat aja sendiri bannya pakai 3D print. Ini saya buat ada 3 versi. Yang pertama tapak ban 100% rata. Ini cocok dipakai untuk ban belakang agar gripnya bagus. Dan yang kedua saya desain di bagian ujung belakangnya saya buat sudut sedikit di bagian sininya. Ini untuk di bagian depan atau velg depan. Alasannya karena velg depan saya buat chamber atau miring untuk memaksimalkan kontak ketika berbelok ke arah dalam. Nah, sudut di bagian sini fungsinya adalah ketika mobil jalan lurus atau berbelok ke arah luar, bidang kontak bannya ke jalan itu masih cukup ada. Dan yang ketiga saya buat desain donat, jadi bagian tengahnya itu tetap melengkung. Ini juga cukup bagus untuk ban depan atau bisa juga untuk ban belakang kalau elektronik dan motornya masih standar. Karena kalau kondisi elektronik dan motor standar lalu dipasang ban yang tapak 100% rata, jadinya mobil akan terasa sedikit kurang licin. Jadi agak kurang bisa ngepot-ngepot lah. Dari semua pilihan velg dan ban, saya paling suka pakai velg Tamiya M Chassis.
Saat dipakai drift pun menurut saya ini yang gripnya paling pas untuk style mengemudi saya. Dan juga yang tidak kalah penting, pakai velg M chassis itu terlihat pas dan bagus di WPL D12. Nggak kebesaran dan juga nggak kekecilan. By the way, di kolom komentar video yang mana saya lupa, ada yang tanya gimana caranya biar ban tidak mentok bodi. Caranya adalah yang pertama pakai velg M chassis dengan offset positif atau yang celongnya itu ke arah dalam. Misalnya contohnya velg Watanabe ini dia celongnya ke arah dalam, bukan ke arah luar. Atau velg yang ini juga saya desain offsetnya positif. Walau sebenarnya kalau kamu mau rubah jadi offset negatif juga bisa. Tinggal pindah bagian hex ini ke belakang, nanti dia jadi offset negatif atau celongnya lebih ke arah luar. Ini untuk video khusus velg ini nanti menyusul ya. Dan terakhir, kalau ban masih mentok ke bodi mobil, maka kamu perlu chamber ban depan. Caranya dengan memutar baut yang ini. Kalau masih mentok juga, maka perlu pasang lower arm custom. Kita sudah ada videonya, link di deskripsi. Dengan custom lower arm, kita bukan hanya bisa pendekkan baut di upper arm atau bagian atas, tapi juga bisa pendekkan baut lower arm di bawah agar posisi ban lebih masuk ke dalam mobil. Dan video ini awalnya saya pikir akan pendek, tapi kok jadi panjang ya. Jadi ya udah ya, sudah ini dulu ya. Semoga video ini bisa berguna untuk teman yang lagi cari velg dan ban drift untuk WPL D12. Kalau kamu mau download file ban drift untuk M chassis, linknya ada di deskripsi video ya. Terima kasih sudah mampir.